warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Terasport. Berita kali ini akan membahas seputar dunia sepak bola tanah air, yakni jumpa pers terkait semua pemain baru yang telah direkrut oleh manajemen PS Makassar yang dipimpin oleh Munafri Arifudin. Untuk itu, mari kita simak secara langsung konferensi persnya. Kita berjarak supaya kita bisa buka masker. Adik. Oh, itu stand mic. Masih dibawa mic. Ini tapi saya boleh Pak. Standnya jauh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore rekan-rekan wartawan. Seperti yang dijanjikan oleh manajemen bahwa kita akan memperkenalkan beberapa pemain rekrutan baru untuk putaran kedua BRI Liga 1 musim 2021. Alhamdulillah hari ini sudah hadir beberapa pemain yang akan kita perkenalkan. Ada yang hadir secara langsung dan juga nanti akan ada yang diperkenalkan tapi tidak hadir secara langsung karena ada kendala penerbangan sehingga tidak bisa hadir langsung di kesempatan hari ini. Baiklah, untuk menyikat waktu teman-teman sekalian, saya langsung berikan penghormatan ini kepada Bapak Dirut PSM Makassar, Pak Munafri Arifudin, untuk memperkenalkannya secara langsung. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan wartawan yang sempat hadir. Mungkin ada perwakilan dari supporter juga yang sempat hadir, atau ada yang dua-duanya, wartawan juga, supporter juga. Yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan pengurus manajemen PSM Makassar yang sempat hadir pada kesempatan sore hari ini, dan terkhusus buat para pemain baru yang akan bergabung bersama tim PSM Makassar yang nantinya akan bersama-sama kita untuk mengarungi Liga 1 di putaran yang kedua, di mana kita tahu bahwa di putaran pertama kita sudah melakoni dan finish di urutan ke-12. Ini merupakan salah satu bentuk inkonsistensi dari penampilan teman-teman, dan kita dari manajemen juga tentu tidak mau melihat hal ini menjadi sesuatu yang berlarut-larut. Untuk itu kita mengumpulkan beberapa upaya penting sehingga tim ini bisa kembali ke posisi yang kita inginkan bersama. Pada hari ini saya akan memperkenalkan beberapa rekrutan baru, baik yang dikontrak secara permanen maupun yang dipinjam dari klub lamanya. Akan tetapi status itu tidaklah menjadi sebuah persoalan yang sangat penting, tetapi yang kita inginkan bagaimana teman-teman yang baru datang dan bergabung di PSM ini mampu memberikan yang terbaik untuk PSM Makassar. Harapan saya kepada seluruh teman-teman yang baru bergabung ini sangat besar, ya, kepada kalian untuk bisa membawa PSM ke jalur yang kita inginkan. Apalagi bukan cuma di Liga 1. Alhamdulillah tahun ini kita mendapat kesempatan lagi untuk mewakili Indonesia di ajang AFC Cup, sehingga memang dibutuhkan tambahan-tambahan amunisi baru, tambahan-tambahan energi baru untuk tetap bisa menjaga persaingan yang ada di Liga dan insya Allah di AFC akan datang. Pada kesempatan sore hari ini saya akan memperkenalkan 10 orang yang akan kita umumkan secara resmi, yang menurut saya setiap rekrutan itu menjadi teka-teki yang besar, bukan cuma
kita di manajemen PSM Makassar, bahkan saya sendiri, saya kadang-kadang dikasih tahu sama tim kepelatihan posisi ini. Setelah itu saya minta nama siapa yang direkomendasi. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Kenapa saya bilang menjadi teka-teki? Karena tidak semua yang direkomendasikan itu mulus untuk kita bawa ke PSM Makassar. Ada yang masih terikat kontrak, ada memang yang tidak bisa datang, ada yang datang, ada yang mau tapi ya ada hal-hal lagi yang teknis yang tidak bisa kita sepakati dan sebagainya. Jadi untuk mencari siapa yang bisa bersepakat dengan kita, ya tentu kita benar-benar mencari dari beberapa alternatif nama itu. Akhirnya terus kita kerucutkan dan kita diskusikan, akhirnya muncullah satu kandidat yang harus kita finishing dengan cepat. Yang kedua, kenapa waktunya begitu lama? Karena kita masih menunggu berakhirnya putaran final Liga 2. Karena kita berharap banyak bahwa pemain-pemain yang ada di sana juga adalah pemain-pemain yang siap, karena mereka masih berada dalam kompetisi yang lagi berjalan. Ya. Nah, inilah barangkali hal-hal penting yang bisa saya sampaikan. Dan untuk yang pertama, pemain yang pertama ini sebenarnya harusnya datang. Kita sudah bicara, sudah datang, harusnya sampai ke Makassar hari ini. Akan tetapi ada kendala penerbangan yang membuat dia tidak bisa datang. Barangkali kita sudah bisa hubungkan langsung, sama-sama kita lihat siapa dia. Ini dia orangnya. Halo, Naga. Hai. Darina. Itu. Kameranya dia. Kameranya dia. Halo, beri Naga. Jaringan hotel. Banyak paket. Ya, sih. Sedang all. Ngamuk. Iya. Iya. Karena yang menunggu katakan. Oke. Nah, ini lah pengumuman rekrutan pertama kita, dan mungkin sudah tidak asing lagi bagi seluruh pencinta sepak bola di Kota Makassar dan juga teman-teman wartawan. Inilah yang akan menjadi pemain kita yang insya Allah akan bergabung bersama kita di putaran kedua Liga Indonesia tahun ini. Kita kasih tepuk tangan buat Ferdinand Sinaga. Yuk, Bang Ferdinand, silakan disapa teman-teman di sini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferdinand. Bertemu kembali bersama saya. Maaf saya tidak bisa hadir bersama Pak Abdi dan teman-teman yang lain untuk diperkenalkan, dikarenakan sesuatu hal, jadi ya ini saja. Oke, Fer, thank you ya. Ewako. Siap. Oke, terima kasih Fer. Inilah Ferdinand Sinaga yang akan bersama-sama kita. Setelah itu saya ke sebelah kanan saya, mungkin sudah ikut latihan. Anak muda, anak Makassar yang pergi mencari pengalaman bermain, dan alhamdulillah tahun ini bisa kembali. Saya perkenalkan Juliano. Jadi, jalan-jalan orang Makassar setinggi ini loh. Asal grupnya sebelum Pak mungkin bisa sebutkan Pak. Perkenalan dulu Pak. Perkenalan aja sendiri, silakan.
Halo, saya Yudhano Pratama, asal Makassar. Klub kemarin saya dari Persikabo 1973. Untuk sekarang ini saya membela tanah kelahiran saya sendiri, PSM Makassar. Posisi bermain center back. Terima kasih. Ya. Berikutnya saya persilakan sama Mas Kita, silakan memperkenalkan diri langsung. Nama saya Utang Rusdiana, posisi kiper. Terakhir kemarin main di Persayap dipinjam asal klub Arema. Gimana? Baik, berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bapak rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Ganjar Mukti. Saya asal dari Persis Solo. Posisi bermain center back. Umur 27. Terima kasih. Selamat siang rekan-rekan media. Tapi nama saya Dalen Doke, asal tim dari Persita Tangerang. Saya asal dari Makassar, tapi saya lama di Jakarta dan sekarang saya main di Makassar. Posisi bermain? Posisi bek kanan. Umur 24 tahun. Ujang. Goblok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman seperti nama saya Aditya Putra Dewa, asal dari Jalan Luar, Kota Makassar. Sebuah kebanggaan buat saya sendiri bisa kembali bergabung bersama tim PSM Makassar, diberikan kesempatan sama besar itu kembali memperkuat tim kebanggaan saya PSM Makassar, asal klub dari PSM Yogyakarta. Posisi bek kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Budi Salam Maulana. Saya berasal dari Madura. Asal klub sebelumnya Persiba Balikpapan. Usia 27 tahun. Posisi bek kanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Asrul, posisi Gelonas Jalan, asal tim kemarin PSM 12, asal tim tempat tinggal Kabupaten Sleman. Selain pemain ini Pak, masih ada mungkin yang tidak hadir tapi mau diperkenalkan, silakan. Ada dua yang masih dalam perjalanan. Saya ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 3 lagi yang akan kita perkenalkan. Lagi-lagi kita terkendala masalah penerbangan, sehingga ini sudah di Makassar, orangnya sudah menuju ke sini. Tolong bersabar sedikit, tapi sebelumnya kita langsung memperkenalkan saja. Tiga-tiganya yang sebentar lagi akan sampai, mungkin 2 akan sampai, tadi yang satunya masih akan terlambat. Yang terlambat dulu yang akan saya perkenalkan, pemain ini juga asal Makassar orang tuanya, tapi lama di luar, terakhir main di Semen Padang. Selamat datang Manda Cini, yang juga akan main di posisi gelandang. Yang berikutnya ada pemain yang sudah menuju ke sini, Marinus Wanewar, juga dari Persis Solo. Posisinya striker, insya Allah bisa menambah daya gedor kita di putaran kedua ini bersama dengan Ferdinand. Dan yang satu lagi Delvin Rubino, juga sebentar lagi akan sampai ke tempat ini, dan insya Allah semua bersama-sama kita akan melakoni liga dengan seluruh kemampuan terbaik yang kita miliki. Dan saya berharap
dengan kehadiran mereka ini tentu akan menambah spirit baru dan energi baru buat PSM di putaran kedua Liga Indonesia. Baik teman-teman, inilah teman-teman yang sudah tampil. Kenapa ada Rafli di sini? Juga kita sampaikan bahwa Rafli kemarin lagi berusaha untuk kontrak dengan salah satu klub di luar negeri, tapi mungkin karena terkendala masalah COVID dan sebagainya sehingga kita harus hold. Dan kapanpun ada klub yang berkeinginan untuk memakai jasa Rafli, dengan senang hati PSM akan melepaskan Rafli untuk mengembangkan karirnya di luar negeri. Ini yang kita inginkan sehingga anak-anak ini bisa tetap fokus dan bisa meningkatkan jam terbangnya baik di dalam maupun di luar. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Munafir Budin dan para pemain yang sudah memperkenalkan dirinya. Kita langsung buka sesi tanya jawab. Silakan teman-teman untuk menyebutkan asal media dan pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wikofi dari Trans7. Mau tanya ini status masing-masing, kan tadi ada dikatakan bahwa ada yang sudah dikontrak, terus ada yang berstatus menjadi pemain pinjam. Ya, yang masih terikat dengan klubnya ada beberapa, seperti teman-teman dari Solo, masih Ferdinand, itu masih statusnya kita pinjam, dan opsinya ya kita akan bicarakan dengan manajemen klub yang nantinya. Yang lain sudah ada yang dalam juga masih kita opsinya loan, ya, dan yang lainnya mungkin sudah ada yang sudah kontrak secara permanen di PSM seperti itu. Nanti Sule yang akan jelaskan lebih detail. Pertanyaan berikutnya teman-teman silakan. Tidak ada? Kita sedikit mungkin pertanyaan kepada Dewa sebagai putra daerah. Bagaimana perasaannya bisa kembali ke PSM Makassar? Pertama, pasti saya sangat bangga bisa kembali berbaju tim kebesaran PSM Makassar, ya. Dan saya berharap bisa memberikan kontribusi di putaran kedua untuk tim PSM Makassar, karena apapun itu kita putra daerah pasti ingin berkontribusi untuk tim PSM Makassar. Jadi mudah-mudahan bersama dengan semua rekan-rekan di sini kami bisa memberikan kontribusi untuk tim PSM Makassar di putaran kedua. Oke teman-teman, sudah ada yang punya pertanyaan silakan diajukan. Tidak ada? Oke, ada. Silakan sebutkan nama dan asal media dan pertanyaan kepada siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan ini, nama saya Kaswa Januar dari Tribun Timur. Pertanyaan ini mungkin saya berikan kepada Pak Direktur, Pak Afif. Mungkin Pak terkait pemain asing apakah masih akan didatangkan, dan mungkin posisinya apa, dan apakah mungkin dari benua Asia ataupun benua Eropa? Ya, terima kasih. Ada striker 1-2 hari terbang dari Australia. Silakan teman-teman, pertanyaan selanjutnya. Ada? Kita sering ada ya? Ada? Tidak ada? Kita sering pertanyaan mungkin kepada Raffi Asrul sebagai perwakilan pemain muda, bagaimana perasaannya bisa mendapatkan kesempatan untuk main di tim utama musim ini? Ya, perasaan saya sangat bangga bisa dipercaya untuk bergabung di tim besar sebesar PSM Makassar, dan saya sangat bangga bisa dipanggil untuk mengikuti putaran kedua di Liga nanti. Dan saya sangat bangga karena jantara pemain muda saya bisa dipanggil salah satunya untuk memperkuat tim ini di putaran kedua nanti. Ya, gimana perasaan Asrul akan bersaing dengan Fluid, Rashid, Arfan dan lain-lainnya bagaimana? Ya, kalau menurut saya sih
itu cuma ajang untuk memperbaiki, untuk mengikuti mereka secara kayak Queen, kayak senior wasit. Saya bisa ambil pengalamannya dari mereka yang sudah lama bermain di liga profesional. Oke, itu tadi pertanyaan selingan untuk Raffi dan Dewa. Silakan teman-teman, ada yang sudah punya pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita kasih pertanyaan selingan lagi pada putra daerah. Tadi ada Juliano Pratama Nuno. Gimana perasaannya bisa memperkuat PSM Makassar di musim ini, terutama tim di tempat kota kelahirannya? Yang pertama-tama ya saya terima kasih sama Papi bisa panggil saya buat gelar anak kelahiran saya, klub kebanggaan PSM Makassar juga. Ada target-target pribadi mungkin di musim ini bersama PSM Makassar? Target pribadi saya sama tim buat naik PSM ke papan atas. Di posisinya Juliano nanti akan bersaing dengan pemain seperti Syed Asik, Syed Gustavo, bahkan Asik Kipu. Bagaimana motivasi dari Juliano sendiri? Motivasi saya mungkin saya lebih mengambil ke pengalaman biar kita bersaing secara sehat semua buat kebanggaan tim PSM Makassar. Terima kasih Juliano. Sekarang saya lemparkan ke forum ke teman-teman wartawan. Sudah ada yang punya pertanyaan? Silakan, kalau ada. Tidak ada? Oke, ada. Silakan. Sebutkan nama, asal media, dan pertanyaan kepada siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Wicaksana dari media online Kabar News. Pertanyaan saya mungkin kepada Pak Abdi. Ini kan ada kurang lebih 10 pemain yang diperkenalkan. Berarti ada juga pemain yang mungkin akan dikeluarkan begitu. Apakah jumlahnya yang dikeluarkan ini lebih banyak dari yang diperkenalkan hari ini? Itu yang pertama. Yang kedua mungkin pada penekanan, apakah akan memberikan masukan-masukan kepada pelatih untuk memberikan bermain pada pemain-pemain muda, karena sudah tidak ada Asrul yang bedanya juga masih muda dan yang di sana tadi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi tentu pada saat banyak yang masuk, itu banyak juga yang pergi, dan kalau nggak salah lebih banyak yang dilepas daripada yang datang. Yang kedua, menyangkut masalah masukan, ya tentu kita berharap pelatih mampu melihat secara kacamata secara teknis siapa-siapa yang akan berada di starting 11-nya mereka. Bahwa kita cuma memberikan saran, yes, ini ada pemain muda, kita cuma kasih tahu bahwa ini ada pemain dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, usianya sekian, ya terserah pelatih melihat siapa yang pantas untuk bisa mendapatkan tempat atau tidak. Jadi intinya adalah bagaimana persaingan sehat itu terus kita bisa bangun bersama-sama di dalam tim untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu guys. Iya, baik teman-teman, masih ada? Oh, ada yang akan. Silakan sebutkan nama, asal media, dan pertanyaannya kepada siapa? Saya Abdi dari Bogor. Oke, saya mau tanya Pak, targetnya nih. Kita kan sekarang di bawah-bawah. Nah, dengan komposisi yang ada sekarang, apakah realistis kalau kita mengatur target papan atas? Menurut Pak Abdi, itu yang pertama. Yang kedua, kita kan wakil Indonesia. 2019 kan kita tunggu semifinal zona Asia. Apakah kondisi seperti apa? Baik, tentu harapan kita sama-sama untuk tembus ke papan atas. Artinya apa? Artinya dengan segala upaya dan segala sumber daya yang kita miliki, ini kita harus maksimalkan dengan baik. Kalau kita melihat beberapa pertandingan di putaran pertama juga ada beberapa faktor yang membuat kita seharusnya menang menjadi tidak menang dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi catatan-catatan dari asisten pelatih yang selama ini melihat seperti apa progresnya, dan saya sangat yakin dengan beberapa datangnya pemain-pemain ini berarti memberikan ada ruang-ruang lemah
yang akan ditempati oleh teman-teman ini untuk bisa lebih mempertahankan target kita untuk menuju ke papan atas. Saya sangat yakin itu, dan saya benar-benar yakin dengan hadirnya teman-teman yang ada untuk saling bahu-membahu dengan tim yang sudah ada, ini bisa membawa kita ke papan atas untuk laga berikutnya. Yang kedua, menyangkut masalah RK juga, tentu kita berharap stepnya harusnya bisa jauh lebih baik atau bisa lebih baik daripada pencapaian kita di tahun 2019. Kita bisa berharap ini karena waktu juga yang diberikan relatif masih lebih panjang, sehingga kita berharap mudah-mudahan di dalam proses yang sedang berjalan ini kita bisa mendapatkan tim terbaik untuk bisa membawa lagi nama PSM atau mewakili Indonesia di tingkatan kompetisi Asia. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang kita buka mungkin sesi kedua, pertanyaan pada teman-teman wartawan. Silakan kalau masih ada yang punya pertanyaan. Baru-baru datang lagi. Baik, siap Pak. Oke, kalau gitu langsung saja yang belum memperkenalkan diri ya, atau yang belum menyampaikan apa kira-kira motivasi yang akan motivasi dirinya bermain di PSM Makassar. Kita silakan dulu teman dari Uta Musdiana, perwakilan kiper. Tadi kemarin sudah, sekarang kiper dulu. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih dari teman keluarga PSM. Ya, semoga di Liga PSM bisa naik ke papan atas. Terima kasih. Kalau melihat tentang persaingan di posisi kiper, bagaimana menurut utama? Ada Hilmansyah, ada Saiful, dan ada kiper biasa. Siapa yang siap, dialah yang main. Siap. Terima kasih. Pada utama, ada pertanyaan pada kiper kita, Uta Musdiana? Tidak ada? Oke. Pemain selanjutnya, Kim. Siapa? Ganjar ya? Oke, silakan Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah terima saya di PSM Makassar. Harapan saya ke depannya untuk PSM Makassar bisa mengangkat peringkat PSM Makassar tadi di 12, mungkin kita bisa bersama realistis untuk papan tengah. Setelah itu kita bisa mungkin bersaing di papan atas dan kita bisa berbicara banyak di RCK seperti itu. Saya sangat bangga berada di tim kuat seperti PSM Makassar. Ini jadi motivasi lebih buat saya. Ini salah satu kehormatan buat saya berada di tim sekelas PSM Makassar. Terima kasih banyak. Di PSM Makassar kira-kira ada pemain yang menjadi idola atau pemain yang sudah akrab di PSM? Waktu saya SMA di Ragunan, saya sering main sama Hasim Kipu. Jadi Hasim Kipu di Persija, saya masih SMA di Ragunan. Jadi sekarang satu tim sama Hasim Kipu. Seperti itu. Apa perasaannya bisa satu tim dengan kira-kira idola lah? Kira-kira bagaimana perasaannya? Sebenarnya belum pernah membayangkan bisa satu five lah ibaratnya dengan Hasim Kipu, tapi karena ngobrol saya bisa berada di PSM dengan Hasim Kipu seperti itu. Baik, terima kasih Ganjar Rupi. Oke, sekarang giliran Dalen. Kamu dulu pulang di sini ya? Iya, bocor kepalanya. Kita harus ingat. Oke, Pak. Silakan. Yang pertama, saya merasa senang dan bangga akhirnya saya bisa bergabung dengan PSM Makassar. Waktu itu saya pernah juga ke sini. Satu hari saya latihan dan ada insiden ya pemain asing kepala bocor, jadi saya nggak jadi di sini. Saya ke Bali aja begitu. Tapi akhirnya saya bisa berada di sini, ya saya senang dan sangat bangga bisa di sini, dan motivasi saya di sini, saya akan memberikan kontribusi yang terbaik dari diri saya untuk PSM Makassar dan bisa membawa PSM Makassar ke papan atas. Mungkin pertanyaan yang sama dengan Ganjar tadi, apakah ada pemain idola di PSM Makassar atau ada yang sudah diakrabi di PSM Makassar? Satu tanya, saya sama-sama dia sama di Bali juga, saya satu kamar sama dia. Oh, ya, saya banyak tanya dia. Berarti dalam sehari 2 hari kemarin sudah sempat ngomong sama Tanto? Iya.
Kalau soal persaingan di antara pemain di PSM Makassar, pendapat Dalen bagaimana atau kesiapan Dalen bagaimana? Persaingan menurut saya bagus ya, karena gimana ada persaingan pasti tim akan meningkat. Jadi saya selalu siap kapanpun pelatih butuh saya. Untuk persaingan saya serahkan untuk pelatih, nanti yang tahu saat saya siap dia kasih main ya. Oke, terima kasih. Ya, berikutnya mungkin Abu Rizal, silakan. Itulah hasil konferensi pers oleh beberapa pemain baru PSM Makassar yang telah berhasil direkrut oleh pihak manajemen. Semoga dengan adanya pendatang baru PSM bisa merangkak naik di papan atas sesuai dengan harapan kita semua.